将暮云的青年给杀了。是云哥，云哥来了，云哥没死。他有多厉害我不知道，他很可能死了。天剑山的一个天剑子叫云木，你认识此人吗？不认识，出意外应该是死了。只是为了迷惑各大势力。有些道理，就这么办。你怎么可以？他肯定没死，对不对？Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan melanjutkan Donghua series Supreme Emperor. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang masih memperlihatkan pertikaian di sana. Semua orang kini baru menyadari kalau Yunmu ini adalah Muyun dari benua Zhongju. Mereka pun cukuplah kaget. Tapi di sana Tuan Muda Xing langsung bertindak cepat dan membuat Xinbei pingsan. Sementara untuk Chenran sendiri ia tak peduli akan hal itu dan hanya mengingatkan untuk memberikan hati pohonnya. Jika tidak ia pasti akan membunuhnya. Namun lagi-lagi Bos Muyun tak gentar sama sekali, yang pada akhirnya Chenran pun juga tak segan-segan untuk mengeluarkan serangannya. Tapi tanpa diduga di saat itu jugalah tiba-tiba ada dua pedang yang menahan serangan itu dan membantu Bos Muyun. Sontak Bos Muyun awalnya juga sangatlah kaget. Terlebih lagi orang-orang yang membantunya itu adalah senior Jijian dari sekte pedang gunungnya. Tak hanya itu, Jijian bahkan mengatakan jika ingin membunuh murid dari sektenya, maka langkahi dulu mayatnya. Jelas Bos Muyun yang mendengarnya sampai bertanya-tanya nih kenapa Jijian datang ke sini. Tapi Jijian hanya bilang kalau ia sudah mengetahui identitas dari Bos Muyun. Bahkan ia sudah mengikuti Muyun dalam waktu yang lama. Tentunya karena situasinya sudah seperti ini maka ia tak akan diam saja. Sontak Chenran yang melihatnya langsung mengatakan kalau mereka tetap bukanlah tandingannya. Namun di sana Jijian hanya bilang kalau Chenran tak berani menyentuhnya karena ia takut dengan juniornya. Jelas semua yang mendengarnya lagi-lagi dibuat kaget. Terlebih lagi mereka juga tak mengetahui sama sekali tentang junior Yuyang. Sedangkan untuk Bos Muyun di tengah-tengah perdebatan itu, ia malah menyerang peti matinya dan menerbangkannya. Bahkan bos kita seolah-olah mencoba membuka peti tersebut sembari Jijian menahan musuh-musuhnya. Tapi sayangnya Jijian memang bukan lawan dari Chenran. Namun meski begitu Chenran beneran tak berani menyentuh Jijian dan mengatakan kalau urusannya hanyalah dengan Bos Muyun saja. Bahkan Bos Muyun sudah meremehkan Gunung Suankongnya, ia tak akan pernah melepaskannya. Sontak Bos Muyun yang mendengarnya lagi-lagi tak gentar sama sekali dan menantang Chenran secara langsung. Namun di sana ketika Chenran memberikan serangannya, Bos Muyun langsung bergegas membuka peti tersebut dan masuk ke dalamnya. Bahkan di saat itu jugalah petinya pun seketika langsung menghilang. Sontak murid-murid dari Gunung Suankong yang baru datang melihat Chenran melepaskan harta karunnya. Mereka benar-benar sangatlah marah. Tentunya mereka pun hanya mengingatkan kalau tetua Gunung Suankong itu pasti akan melepaskannya. Alhasil Chenran pun sedikit protes karena memang ia juga tak menyangka kalau Bos Muyun akan masuk ke dalam peti. Tapi tetap saja kedua murid ini sangatlah marah karena katanya monumen 9 elemen itu dapat mengambil alih keahlian langit dan bumi. Yang pada akhirnya karena sudah seperti ini mereka pun juga sudah pasrah dan ingin melihat bagaimana Chenran menyelesaikan tugasnya ini. Kemudian di saat yang sama tiba-tiba malah terjadi sebuah guncangan besar yang memunculkan sebuah portal keluar. Sontak semua lagi-lagi dibuat kaget karena seharusnya pintu keluar ini baru akan keluar besok. Tapi untuk para murid dari Gunung Suankong mereka sudah tak peduli lagi dan bergegas untuk segera pergi. Di sana Chenran juga melakukan hal yang sama. Karena menurutnya Bos Muyun tak akan bisa bertahan hidup setelah memasuki peti matinya. Yang pada akhirnya satu persatu para praktisi pun keluar dari Gunung Tianshuan dan berkumpul lagi dengan sektenya masing-masing.
Sontak para tetua yang melihat murid-muridnya masih selamat, mereka pun sangatlah senang. Tapi ada juga beberapa tetua dari setiap sektenya yang sangatlah sedih karena memang senior si Nona Chai dan yang lainnya masih tak kunjung keluar. Bahkan ketua sekte Gunung Pedang juga dibuat kaget karena Bos Muyun juga belum keluar. Sontak Jijian yang mendengarnya hanya mengatakan kalau kemungkinan Bos Muyun sudahlah tewas. Jelas mereka benar-benar sangatlah kaget karena memang Yunmu itu adalah Muyun dari benua Jeongju. Tapi meskipun begitu senior si tetap saja sangatlah kesal kenapa Bos Muyun bisa mati padahal mereka bersama-sama. Namun dia hanya mengatakan kalau ia pergi untuk melindungi senior bayinya dan tak sempat berkumpul dengan Muyun. Sedangkan untuk ketua sekte Sensu mendengar nama Bos Muyun, ia benar-benar sangatlah marah kepada sekte Pedang Gunung. Karena katanya sekte mereka sudah menyembunyikan musuh lamanya dan bahkan menyamarkan nama-namanya. Sontak senior si yang melihatnya hanya mengingatkan agar ketua Seng tidak membuat keributan. Karena memang Nona Chai belum keluar sampai sekarang karena ketidakmampuannya sendiri dan tak bisa menyalahkan orang lain. Berbeda dengan ketua sekte, ia malah tak keberatan sama sekali jika ketua Seng ingin membuat keributan. Yang pada akhirnya ketua Seng lah yang mengalah dan hanya mengatakan jika memang Bos Muyun meninggal maka ia akan membunuhnya dan menghampiri sekte pedang mereka. Dan kemudian mereka pun bergegas bubar. Di sana untuk senior Jijian ia masih sedikit bertanya-tanya kemana perginya orang-orang dari Gunung Sangkuang dan sekte 10.000 formasi tadi. Singkat cerita, kompetisi pun berakhir dan semua orang pun kembali ke kediaman masing-masing. Tentu saja hasil kompetisi kali ini sudah menyebar luas hingga ke pelosok tempat dunia 3000 kecil. Salah satunya kita diperlihatkan seorang praktisi yang bernama Chen Yuan. Dia kembali dari kompetisi dan siap melaporkan semua kejadian yang terjadi. Terlihat Chen Yuan memasuki sebuah tempat yang boleh dikatakan sangatlah canggih. Karena untuk memasukinya dibutuhkan beberapa segel untuk membuka gerbangnya. Alhasil tak membutuhkan banyak tenaga, Chen Yuan akhirnya membuka gerbang itu dan memasukinya. Setelah melangkah masuk, dia disambut oleh seorang wanita yang kini tengah membaca buku. Yang ternyata itu adalah Nia yang merupakan teman dari Bos Muyun. Dia terlihat sangat bahagia karena seniornya ini telah kembali. Ia menanyakan kemanakah seniornya ini pergi karena ia sudah menunggu ingin melaporkan bahwa dirinya telah mempelajari sebuah teknik formasi. Chen Yuan menjawab kalau dirinya tengah melakukan perjalanan demi membereskan tugas yang diberikan sang tetua. Jadinya kepulangannya kali ini dia ingin melaporkan semua kejadian yang telah terjadi. Namun meski begitu Nia begitu penasaran dengan sikap Chen Yuan yang begitu khawatir. Jadinya Nia pun terus saja mendesaknya untuk memberitahunya. Tetap saja Chen Yuan enggan memberikan informasi tersebut kepada Nia. Tapi pada akhirnya ia pun mengatakan juga setelah Nia terus saja mendesak Chen Yuan untuk mengatakannya. Alhasil Chen Yuan mengatakan kalau perjalanan kali ini mendapatkan sebuah informasi yang berkaitan dengan Han Tianyu dari salah satu keluarga besar di dunia 3000 kecil. Awalnya Nia enggan mendengarkannya lagi karena orang ini sangatlah jahat yang di masa lalu pernah menculik Meng Yao di benua Jeongju. Namun seketika ia pun menjadi kaget bukan kepalang, yakni dikala Chen Yuan mengatakan bahwa dia sudahlah tewas. Dan yang paling mengejutkannya lagi itu disebabkan kalau yang telah membantainya adalah Bos Muyun. Sontak saja Nia menjadi sangatlah gembira ketika mendapati informasi Bos Muyun belumlah tewas. Jelas melihat itu Chen Yuan menjadi sangat penasaran dengan tingkah Nia yang begitu gembira. Alhasil Nia mengatakan Bos Muyun ini adalah suaminya yang pasti saja kedatangannya ingin menjemputnya. Akan tetapi kebahagiaan ini tentu tidaklah lama karena di sana Chen Yuan melanjutkan penjelasannya meskipun Bos Muyun telah membantai Chen Tianyu, tapi sayangnya dirinya juga terbunuh. Sontak saja Nia yang awalnya gembira kini berubah menjadi sedih dan akhirnya menangis. Sontak saja mengetahui Nia yang menangis, sang tetua mulai muncul dan memarahi Chen Yuan. Jelas saja Chen Yuan langsung saja ketar-ketir hingga berusaha untuk menenangkan Nia. Xin kemudian berpindah pada sebuah tempat yang diketahui itu adalah keluarga dari Tianyun. Terlihat sang patriark alias ayah Tianyu, dia menjadi sangatlah murka dikala mendengar kalau anaknya telah tiada.
Di belakangnya kita juga dikejutkan dengan hadirnya Meng Yao yang bertanya mengenai siapakah pembunuh dari Tian Yu. Sang patriark mengatakan praktisi pembunuh anaknya berasal dari Gunung Pedang yang bernama Muyun yang berasal dari Zhongju. Sontak saja Meng Yao menjadi kaget hingga sang patriark juga menanyakan tentang apakah Meng Yao ini mengenal Muyun. Tentu saja Meng Yao tidaklah mengakuinya karena kalau saja patriark mengetahui itu pasti dirinya akan dalam bahaya. Meskipun anaknya sudah tewas tapi sang patriark cukuplah senang karena Muyun telah masuk ke dalam peti suci yang kemungkinan dia pastilah tewas. Meng Yao jelas tidak percaya dengan apa yang dikatakan sang patriark. Jadinya ia pun meminta agar sang patriark memerintahkan anak buahnya untuk memastikan mengenai bos Muyun masih hidup ataukah tidak. Mendengar itu sang patriark pun setuju dan ia pun pergi. Di sana Meng Yao merasa sangatlah sedih dan tak percaya kalau bos Muyun telah tewas. Ia mengatakan pada Xiao Hei jika bos Muyun ini belumlah mati dan dia hanya berpura-pura saja. Lalu apakah bos Muyun benar-benar mati atau dia malah menjadi semakin kuat karena telah mampu menyerap kekuatan dari dalam peti itu? Baiklah, karena ceritanya sudah usai maka saatnya menyebutkan sebuah kata pamungkas. Waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So, next time.